Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. So, alhamdulillah kita sekarang berada di bulan apa? Bulan Sya'ban. Allah. Baik. Nama bulan dalam bahasa Arab itu semuanya mempunyai sejarah. Kenapa disebut Ramadan? Ramadan artinya orang kehausan. Ya, ketika bibir kita itu dry, kering, keromdo, right? Karena pertama ketika disebut bulan Ramadan itu pada waktu musim panas. Sya'ban adalah pada saat yatasya'abul Arab. Orang Arab itu menyebar, mencari apa? Mencari air. Maka disebut Sya'ban. Ya, bulan mencari air. Right? Namun di bulan Sya'ban ini Rasulullah SAW suka membanyakan puasa. Kata Siti Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah puasa banyak selain Ramadan, kecuali bulan Sya'ban. Hampir satu bulan penuh. Ketika Nabi ditanya, kenapa? Kata Nabi, hadza syahrun yaghfulu fihi nas. Inilah bulan di mana banyak orang itu lalai. Baina Rajab wa Ramadan. Antara Rajab dan Ramadan. Rajab, bulan suci. Ramadan apalagi. Ya, Sya'ban miskin. Nggak ada yang perhatian. Ya. Yang kedua alasannya, fihi turfa'ul a'mal. Di bulan Sya'ban ini, semua amal kita setahun itu akan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin ketika amal saya dipersembahkan, saya sedang puasa. Allah. Manusia yang paling mulia. Manusia yang kunci surga di tangannya. Masih berusaha untuk beramal banyak untuk puasa di bulan Sya'ban. Apalagi kita. Right? Juga ada pelajaran yang penting dari apa yang disampaikan Nabi tadi, bahwa ketika kita mengerjakan sesuatu pada saat orang lalai tidak mengerjakannya, itu pahalanya dilipat gandakan. Oleh karena itu, apa salat yang paling Allah cintai setelah salat 5 waktu? Tahajud, qiyamul lail. Kunaon? Kenapa? Karena kebanyakan orang lagi tidur. Kita bangun, Allahu Akbar. Right? Makanya berzikir di pasar itu pahalanya tinggi. Kenapa? Karena banyak orang di pasar itu lalai. Ada yang sumpah, ada yang bohong, macam-macam. Nah, kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya dulu ada orang, kalau ke pasar, baca gitu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada bilang, kamu gila. Ya, orang yang berzikir itu orang gila. Ya. Kemudian juga, kenapa Sarah oleh Allah dikasih kabar-kabar gembira? Ya, Sarah ini sudah tua, mandul, tiba-tiba malam-malam rumahnya ada yang mengetuk. Kira-kira gimana kalau jam 2 malam ada orang ngetok, kita buka enggak? Right? Ibrahim dilihat di karton gitu, lihat ada 3 orang baju putih, jenggotnya panjang, right? Lagi berdiri. Kalau kita gimana? Takut kan? Saha itu ya. Right? Ibrahim langsung dibuka. Karena Ibrahim ini senang tamu. Nah, kita kalau malam hari kedatangan tamu, dikasih apa? Kasih yang ada saja kan. Faja'a bi'ijlin samin. Ibrahim pergi ke belakang, dia memotong lembu. Untuk 3 orang malam-malam motong lembu. Ini perbuatan yang kebanyakan orang nggak dikerjakan. Right? Maka setelah disodorkan itu makanan dan mereka tidak makan karena mereka itu adalah malaikat, 3 malaikat. Right? Fabasyaru bighulamin alim. Tiba-tiba malaikat ngasih kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa Sarah akan hamil.
Makanya Sarah ngedengerin tuh. Dia keluar. Fasokkat wajah. Wa qalat ajuzun akim. Right? Orang Arab bilang, ya lahwi. Dia begini, saya akan hamil. Udah tua. Mandul. Right? Ya. Kenapa? Padahal tujuannya malaikat datang itu untuk ngasih tahu Ibrahim supaya pergi kepada Lut, supaya Lut segera pergi meninggalkan. Kenapa? Karena apa namanya? Allah akan membinasakan kaumnya. Tapi karena Ibrahim berbuat sesuatu yang kebanyakan orang tidak berbuat, maka Allah dikasih suatu hadiah dengan Sarah akan hamil. Allah. Jadi mari kita berbuat sesuatu yang kebanyakan orang tidak berbuat. Jika kita pergi ke kampung misalnya, orang kampung itu sulit mencari air. Kita gali sumur, itu bukan main pahalanya. Kita ke masjid, nggak ada orang, masjid kotor, kita bersihkan misalnya. Apa saja. Juga Nabi itu membanyakan puasa di bulan Syaban untuk persiapan bulan Ramadan. Jadi kalau Ramadan datang, itu Nabi sudah biasa. Makanya orang banyak yang berhasil Ramadan karena tidak ada persiapan sebelumnya. Kalau kita mau ikut balap lari, kita tidur aja, pada latihan. Begitu lari, ikut kram gitu. Ya. Namun ada sebuah hadis yang orang bingung, ya, yang berbunyi kalau Syaban sudah 15 hari, pertengahan, katanya jangan puasa. Nah, ini maksudnya bagi orang yang tidak suka puasa sunnah. Ya, tapi kalau orang yang biasa puasa sunnah, kayak puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, itu boleh diteruskan. Karena itu kebiasaan. Tapi orang yang nggak pernah puasa, sebaiknya stop. Supaya dia tidak lemas nanti ketika datang bulan Ramadan. Ya. Ya. Yang terakhir, jangan puasa sehari sebelum Ramadan. Disebut ayyamus syak. Karena kita tahu itu apa ya. Itu sebaiknya tidak puasa. Ini menunjukkan juga jangan suka menyatukan antara salat wajib, ya, salat fardu dan salat sunat. Makanya kalau kita ke masjid sudah iqamah, jangan salat sunat. Ada orang pernah berbuat demikian, kata Nabi, wow, subuh 4 rakaat. Right? Ya. Demikian juga kalau kita salat subuh nih, kita belum salat qabliyah, ya, itu jangan langsung habis salat kita salat. Tunggu dulu sebentar. Ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah kita dipanjangkan umur, beri sehat afiat, dan kita bisa melaksanakan banyak amal-amal yang baik di bulan Syaban dan juga Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.